Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala hadhihi niyah ibtighi mardatillah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa waladihi wa dhurriyyatihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa syurna ma'ahum برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim surat An-Nisa di 12 ayat Nisa ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin alhamdulillah ya rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh jamaah yang sama hadir, Bapak Ibu, dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur atas karunia Allah di subuh ini. Kembali Allah berikan kita kesempatan guna terus istiqamah. Terlebih bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, lalu kemudian kita ta'lim, pengajian, pengawasan. Mudah-mudahan semua apa yang dilakuin oleh kita di subuh ini mendapatkan karunia rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, ridhanya Allah, dan mudahan semua aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita di surat An-Nisa masih di ayat 315 ya. Setelah penjabaran begitu panjang tentang masalah hukum waris kemarin ya, sampai beberapa pertemuan tuh belum selesai, belum tuntung, apalagi kalau seandainya dikhususkan kita bahas ilmu waris ini nggak bakal maju-maju nih ayat. Udah, saya kira cukup saja karena saya berpikir bahwa kalaupun dijabar luaskan tetap aja kita nih nggak bakalan paham. Belum lagi nanti ada masalah mumasalah, mukhalafah, terus ada masalah lagi nanti mu'anaqah, terus belum ada lagi masalah-masalah awal. Nah, itu adalah masalah yang bertalian dengan ilmu waris. Jadi kalau diperdalam oleh kita makin pusing nanti lah. Itu nggak apa-apa dah. Tinggal ininya aja. Yang penting ada gambaran. Nanti kalau ada yang mati ke rumah aja dah. Kalau ada yang wafat ke rumah aja. Oh, Ustaz nih, orang tua saya meninggal yang laki nih, gimana nih? Warisannya apa aja? Ini. Hitungkan berapa nilainya? Sekian, oh, Ustaz. Wah, ya sudah. Oke, 5% ya. Itu cara ngitungnya nanti aja dah. Lalu sekarang kita beralih topik. Ini adalah mengenai pembahasan perbuatan keji dan berikut dengan sanksinya. Sebagaimana kita tahu bahwa semua kitab yang diturunkan oleh Allah, perbuatan keji itu tidak diperkenankan. Tidak ada satu kitab pun yang membolehkan perbuatan keji. Terlebih dalam bahasa Quran. Tegas banget ini Al-Quran menyebutkan bahwa perbuatan keji itu perbuatan yang terlarang. Di dalam ayat ini juga sama. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu alam bihaqiqatil murad. Wallati ya'tinal fahishah min nisaikum. Dimulai dengan kalimat penghubung atau bahasa kita itu disebutnya isim mausul. Wallati berarti jamak dari allati. Kalau mudzakarnya itu biasanya alladzi. Tasniyahnya alladzani. Jamaknya mudzakar alladzina. Kalau allati perempuan, alladzani laki perempuan. Tapi kalau allati berarti perempuan, jamak dari allati.
Wallati adapun perempuan-perempuan ya'tinal fahisyata yang melakukan perbuatan keji min nisaikum, min itu lil bayan artinya penjelasan dari lafaz lati, min nisaikum dari istri-istri kalian. Fastashhidu maka persaksikan oleh kalian alaihinna atas mereka perempuan arba'atan minkum 4 saksi daripada kalian. Fa in syahidu jika memberikan persaksian kalian alaihin atas mereka gitu, fa amsikuhunna maka tahanlah oleh kalian mereka fil buyuti di dalam rumah hatta yatawaffahunna sampai mereka mendapatkan ya memautikan gitu kepada mereka al mautu mati. Aw yaj'alallahu atau Allah menjadikan lahunna atas mereka sabila jalan. Walladzani dan adapun mengenai 2 orang. Nah, ini laki perempuan. Ya'tiyaniha yang melakukan keduanya fahisyah minkum daripada kalian fa'adhuhuma maka berilah hukuman keduanya. Wa in taba maka jika mereka jika keduanya taubat wa aslaha dan memperbaiki diri keduanya fa'aridu maka tinggalkanlah oleh kalian anhuma dari keduanya. Innallaha sesungguhnya Allah kana tawwaba yang punya taubat yang menerima taubat rahima dan yang maha pengasih. Innamat taubatu 'ala Allah dan pastinya taubat itu 'ala Allah di sisi Allah lilladzina bagi orang ya'maluna su'a yang melakukan perbuatan elek jelek bijahalatin disebabkan karena kebodohan summa yatubuna kemudian mereka taubat min qaribin dari waktu dekat artinya qabla ayyughargir sebelum mati. Wa ulaika maka itulah yatubullah Allah terima taubatnya alaihim atas mereka. Wa kana Allahu dan Allah dan adalah Allah aliman maha mengetahui hakiman maha bijaksana. Wa laisatit taubatu dan tidaklah dikatakan taubat lil ladzina ya'maluna su'a sayyi'at bagi orang-orang yang melakukan kejelekan hatta idza hadara ahadahumul maut sampai bila mana hadir salah seorang kepada mereka al maut mati qala dia berkata inni tubtul an sekarang aku taubat walal ladzina yamutuna dan tidak pula terhadap orang-orang yamutuna yang mati mereka wahum mereka itu kuffarun dalam keadaan kafir ulaika mereka itulah a'tadna kami siapkan lahum bagi mereka azaban alima siksa yang sangat keras. Nah, udah segitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahisyah. Ini ayat untuk memberikan aturan kepada kita bahwa hidup itu tidak boleh sembarangan. Harus punya aturan. Kalau Allah sudah mengaturkan sedemikian maka tidak boleh dilanggar. Tapi kalau seandainya kita melanggar aturan ini maka lihatlah akibat ini. Ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai perbuatan serong. Tahulah serong? Selingkuh. Oh, para pelakor. Punten ya, kalau ada yang misalkan ada yang persamaan nih, tinggal introspeksi diri aja. Berhenti dari mulai sekarang. Ya. Wallati ya'tinal fahisyah.
Adapun perempuan-perempuan yatinal fahisyah, yang melakukan perbuatan keji, yang dimaksudkan fahisyah itu adalah zina. Karena biasanya disebutkan fahisyah kalau zina itu dalam bahasa Quran itu. Sering ini disebutkan dalam bahasa yang lain. Yang dimaksudkan fahisyah itu adalah keji. Keji itu ya zina. Lalu kenapa disebutkannya ini dalam bahasa wallati ya'tinal fahisyah? Ini kan lati ini perempuan nih. Sementara kalau di dalam ayat yang nikah itu biasanya laki yang disebutkan. Dalam ayat yang lalu dibahasakan bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Antum libasul lahunna. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dalam bahasa pernikahan di situ itu disebutkan laki dulu, baru perempuan. Tapi kalau dalam bahasa perzinahan perempuan dulu, baru laki. Kan hunna libasul lakum, mereka itu perempuan itu libasul lakum, itu adalah pakaian untuk kalian, laki yang dimaksud. Wa antum libasul lahunna, baru bahasan perempuan. Sementara kalau di sini langsung nih perempuan. Rahasianya itu pertama disebutkan dalam bahasa zina itu perempuan karena memang punten-punten yang sering duluan mengajak zina itu adalah perempuan. Kalau laki ya maunya kalau laki itu. Kalau ditawari itu ya maunya. Siapa yang enggak mau? Sementara kalau dalam kalimat nikah, tadi itu nikah, antum libasul lahunna, itu kan ngajak bersetubuh. Ya itu duluan tuh disebutnya laki dulu. Wa antum wahunna libasul lakum. Mereka perempuan itu adalah pakaian untuk kalian. Yang disebut adalah laki dulu. Kenapa? Karena dalam bahasa keluarga, orang yang sudah nikah, yang duluan ngajak itu biasanya laki. Betul kah itu? Hah? Ini kalau diam berarti setuju kita. Berarti kalau setuju itu berarti diam. Nah ini dibahasakan oleh Allah itu tidak meleset ini. Karena memang buktinya seperti itu. Kalau urusan yang zina-zina ini biasanya perempuan yang duluan ngajak. Makanya ada perempuan tuh menjajakan diri gitu. Sampai di Thailand itu penghasilan terbesar negaranya itu kan dari itu. Di Thailand katanya sih, katanya yang sudah ke sono gitu. Lihatin di berita itu kalau sampai di kamar-kamar gitu kan perempuan itu. Dan itu semua tidak pakai baju, tinggal milih gitu, yang gendut, yang langsing, yang wah pokoknya mau kayak apa gitu kan, mau ke ikan teri, ikan tongkol di situ, semua di situ. Dan itu perempuan. Nah, makanya dalam bahasa Al-Quran menyebutkan untuk bahasa perzinahan itu pertama adalah perempuan. Wallati ya'tinal fahisyah. Adapun perempuan-perempuan yang melakukan perzinahan min nisaikum. Nah ini bahasa bayannya nih, penjelasannya itu. Lati itu adalah perempuan maksudnya. Dari istri-istri kalian, fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Maka persaksikan oleh kalian alaihinna atas mereka itu arba'atam minkum. 4 saksi daripada kalian. Ini terdiri dari laki-laki semuaan yang muslim. Kalau misalkan ada perempuan itu berzina, maka saksikan dengan 4 orang. Kalau misalkan ada perempuan ini dituduh zina nih. Makanya tidak sembarangan nuduh zina itu.
Wa hadza syahadah ala ru'yati zina wa ammal iqrar fayakfi isnani alaih. Ini adalah syahadah melihat perzinahan, saksi melihat perzinahan. Adapun ikrar itu cukup dua. Kalau ikrar perzinahan cukup dua. Aku bersaksi bahwa dia itu melakukan perzinahan demi Allah. Nah, itu cukup, kalau itu dua saja cukup. Tapi kalau saksi, ada perempuan yang melakukan perzinahan lalu dituntut oleh kita, saksinya mana? Datangkan 4 orang. Dan 4 orang ini harus betul-betul semuaan melihat dianya itu melakukan, bahkan si itunya misalkan langsung tenggelam, kelihatan gitu, tidak hanya di luar tapi langsung tenggelam dianya, bersetubuhnya. Siapa dianya itu maksudnya itu? Kelihatan tuh sama orangnya. Jadi dia lihat gitu. Baru dia itu dikatakan bisa zina. Bahkan yang jadi saksi itu harus ahrar, merdeka. Adapun yang jadi saksinya perempuan, yang jadi saksinya hamba sahaya, bocah cilik, fala tuqbalu syahadatuhu. Tidak diterima persaksiannya. Kalau masalah ini kan. Nah, kalau sudah terbukti bahwa perempuan itu melakukan zina, wa in syahidu, jika mereka memberi kesaksian bahwa perempuan itu betul melakukan itu, fa amsikuhunna fil buyut, tahan dia, penjarakan di dalam rumah. Sampai kapan? Hatta yatawaffuhunnal maut, sampai mati. Lah kok bisa macam begitu? Punten, ini hukum sebelum ayat ranjam. Jadi hukum sebelum ayat perzinahan turun, dulu itu hukum itu seperti ini. Awal-awalan Islam ketika ada orang yang berzina, istrinya berzina, maka dia hukumannya itu harus dikurung di dalam rumah sampai mati dia. Ketemu ajalnya di situ. Lah, kalau perempuannya aja yang dikurung, enak banget lakinya. Kalau lakinya gimana? Sama. Jadi dikiaskan kepada hukum perempuannya. Jadi dulu sebelum ayat ranjam itu turun, maka pertama itu hukumannya seperti itu. Penjarakan dia di dalam rumah, diamkan dia di situ, beri makan, beri biasa, tapi dia sampai mati di situ. Tersiksanya luar biasa. Itu pertama. Yang kedua, au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah jadikan bagi mereka itu sabila, jalan. Nah, sabila yang dimaksudkan itu tariqan ilal khuruji minha umiru bidzalik awalul Islam. Jalan yang dimaksudkan khuruj daripada hukum ini adalah hukum ranjam maksudnya. Pertamanya memang seperti ini, dihukum dia di dalam rumah sampai dia mendapatkan matinya di situ. Lalu yang keduanya, Allah jadikan mereka hukum. Nah, hukum yang dimaksudkan itu adalah hukum ranjam. Nah, setelah hukum ranjam itu ada, turun, maka tidak berlaku lagi hukum ini. Makanya berarti ini ayat nasah, ayat yang dihapus dengan ayat lagi. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya tidak berlaku. Tidak berlaku. Ini biasa. Kalau dalam bahasa Quran itu ayat nasah masuh itu biasa. Itu. Jadi sekarang bagaimana? Kalau sekarang ini hukumnya hukum ranjam yang berlaku. Kalau perempuan itu yang muhson atau ghair muhson, maka perilakunya hukumnya beda. Kalau yang ghair muhson itu adalah perempuan dan laki yang memang dua-duanya masih lajang. Belum sempat menikah, belum pernah menikah, lalu berzina, maka hukum ranjamnya adalah dilempar 100 kali. Habis itu diusir dari kampung sini 1 tahun. Usir, keluarkan dia.
Halo, kenapa bengong semua ini? Bahkan disebutkan warajul muhsan wa fil hadis lamma bainal had akhadu anni. Bahkan disebutkan di dalam keterangan ini ayat yang kedua, nanti kita bahas. Ini dulu lah. Nah, ini zinah yang ghair muhsan. Ada yang kedua zinahnya muhsan. Muhsan itu adalah orang yang memang pernah nikah. Dua-duanya apalagi masih nikah. Lalu berzina. Ini ranjamnya berat, bro. Ditanam setengah badan, lalu dilempari pakai batu yang segede gini. Nah, berapa banyak? Gak banyak sih, cuman sampai mati. Ranjamnya itu macam begitu tuh. Makanya orang-orang Islam nih gak mau hukum Islam nih. Kenapa? Ngeri. Kalau di Islam ini ditegakkan, wah gak bisa jinah tuh orang-orang DPR tuh. Pejabat-pejabat yang korup tuh. Orang-orang brengsek itu nggak bakal zina kalau hukum ini ditegakkan. Kenapa sih ini dilarang gitu? Karena gini, dalam kitab Jamilul Khabir karangan Imam As-Suyuti itu menjelaskan bahwa hukuman orang pezina itu dua. Satu di dunia, dua di akhirat. Yang di dunia pertama adalah hilangnya kewibawaan. Orang tukang zina hilang wibawa. Hidupnya jadi dihina orang. Karena aura hidupnya enggak ada lagi. Aura dalam hidupnya itu tidak berwibawa. Rendah hidup. Maka tidak mengherankan kalau orang yang pezina itu hidupnya nanti tersiksa. Yang kedua, yang disiksa di dunianya itu adalah dibikin fakir hidupnya. Kalau bahasa orang tua saya dulu, kalau orang pezina itu di hidupnya itu jadi dingin. Kalau bahasa Indonesia jadi suwe. Apa suwe lagi? Naas. Apa lagi bahasa? Apes. Itu. Jadi apa-apa tuh nggak maju, nggak maju aja, apes aja hidup. Itu adalah hukuman dunia. Itu. Yang ketiganya umurnya pendek. Kenapa bisa pendek? Sebab orang sering zina nanti punya penyakit. Punya penyakit kalau sekarang itu aid atau spilis atau penyakit-penyakit yang berupa kelaminnya tidak normal. Maka itu akan memperoleh umurnya dia. Dan itu adalah siksaan di dunia. Lalu yang kedua siksaan akhirat. Yang pertama siksaan akhirat itu dapat murkanya Allah. Sudah jelas murkanya Allah nih. Yang kedua buruknya timbangan amal nanti. Timbangan amalnya buruk nanti. Dan yang ketiganya dia dapat siksa yang begitu dahsyat. Itu di akhirat. Nah itu keterangan dari Mizanul Kabir kalangan Imam As-Suyuti. Makanya kenapa tidak boleh zina. Sebrengsek-brengseknya kita main perempuan, jangan yang satu itu dah. Itu kalau bercinta mungkin. Kalau ini mungkin. Tapi kalau sudah berani ke situ, wah, ini kelewatan. Makanya
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalimat perzinahan ini perempuan dulu, karena memang biasanya yang ngajak-ngajak itu zina itu perempuan. Nah, saya kan nggak ngajak Pak Ustaz. Iya, tapi gayamu itu itu pakai rok pendek, kira-kira kalau ketebak angin tuh naik gitu. Kan itu sama aja ngajak zina. Kemana-mana pacaran, gandengan dua tangan yang belum halal, itu sama saja ngajak zina. Berdua-duaan di tempat yang sepi, yang tidak ada orang, ngobrol. Yang keduanya ya pasti itu kedua orang laki perempuan yang bukan mahram, berduaan. Yang ketiganya ya setan. Tidak ngajak memang, tapi tubuhnya itu yang menjadikan dia ngajak perzinahan. Makanya kenapa perempuan itu diharuskan untuk menutupi aurat? Karena memang tubuhnya adalah aurat. Walaupun sekarang ini kadang-kadang ditutup saja, masih juga kita ini kadang-kadang ditutup memang itu, tapi tutupannya itu melepit-lepitnya masih kelihatan juga. Kan masih bingung loh. Apalagi kalau perempuan yang tukang lari itu, aduh, kalau sekalinya kita ke jogging itu bingung tuh pandangan tuh, dilihat gimana, merem-merem terus-terusan juga nabrak orang nanti. Akhirnya permelekannya mermelek. Di atasnya dikerudung, tapi di bawahnya ini merecet banget gitu. Sampai kayak lontong gitu. Pakai celana itu, mungkin ini busana syar'i Pak Ustaz. Gimana syar'inya di mana? Jadi tetap perempuan itu walaupun celana panjang yang longgar gitu diharuskannya, jangan yang melepit begitu. Makanya di Aceh itu kan nggak boleh lu pakai celana panjang dia di Aceh. Karena di Ndanda juga kelihatan langkangnya gitu. Selangkangannya kelihatan. Celana panjang. Kalaupun pakai celana panjang, pakai rok lagi yang lebar. Dan itu sunatullahnya, memang Allah lindungi perempuan itu. Harusnya ya bersyukur gitu. Tapi ya perempuan sendiri kadang-kadang enggak mau digituin, enggak mau. Maunya itu buka-bukaan aja tuh. Kadang-kadang suka heran juga kalau di mall itu lakinya pakai lepis panjang gitu. Perempuannya pendek banget gitu. Kok enggak kedinginan gitu. Kok kita nih dingin pakai itu. Kok Ustaz tahu? Ya lihat juga banget tuh. Emangnya kita nih nggak lihat atau begitu? Tapi cukup satu lirikan aja. Artinya ya tidak sengaja lah. Tapi sebagai bahan aja, sebagai bahan. Jadi begitulah awal-awalannya orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Nah, kalau sekarang bagaimana? Ya nggak berlaku hukum ini. Coba kalau dilakuin di hukum ini, ketika ketahuan selingkuh, udah diam di dalam rumah tuh sampai mati dia di situ. Waduh, di penjara itu, di penjara berarti kalau gitu kan. Tapi memang hukum ini tidak diberlakukan karena Allah memberikan jalan lain, yaitu dengan cara dihukum, diranjang. Kalau perempuan yang laki itu berzinah yang belum pernah nikah, maka ini dihukumnya 100 jilidan. Tapi yang sudah nikah maka sampai mati. Nah ini adalah ayat mansukh gitu. Hadza huwa madhhab Imam Syafi'i. Ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Kalau madhab Imam Syafi'i menyebutkan di samping perempuan itu dijilid dengan 100 jilidan, lalu usir dia dalam tempo setahun, keluarkan dari rumah sini, pulang aja, pokoknya kemana aja, jangan ada di rumah sini, jangan ada di kampung ini.
Kalau pendapat Imam Malik itu taghribu khosun bidzakari. Kalau Imam Malik berpendapatnya itu adalah pengusirannya khusus untuk lakinya. Tapi kalau perempuannya enggak usah. Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i dua-duanya usir. Kalau Imam Malik enggak, lakinya aja yang diusir. Perempuannya enggak. Kalau Imam Malik itu. Bahkan sama halnya dengan perzinahan ini adalah liwat. Liwat itu perbuatan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut juga sama ini. Homo kalau bahasa kita tuh. Lesbi. Gitu. Homo dengan lesbi. Nah, itu kelakuan-kelakuan Nabi Lut. Umat Nabi Lut. Nah, itu kalau ada, usir dia. Itu, usir dia. Kelakuan macam seperti itu. Bahkan di dalamnya itu ada lagi nih yang kedua. Walladzani biya'tiyaniha minkum fa'aduhuma. Walladzani adapun mengenai dua orang laki bini ya'tiyaniha yang melakukan perzinahan, zinah laki bini atau zinah homo atau zina lesbi, minkum daripada kalian rijal laki-laki, fa'aduhuma maka berilah hukum keduanya. Nah ini awalnya hukuman yang dimaksudkan ini adalah pertama bisabi wa darbi bin ni'al. Di samping hukuman yang tadi ya, juga hukuman yang keduanya itu adalah dicaci maki. Sekaligus wador bibin ni'al, tempeleng pakai sandal. Itu awal-awalan dulu begitu tuh. Yang zina tuh dicaci maki, wah habis-habisan, lalu habis itu tempeleng, pak pakai sandal. Itu pakai bakiak. Atau bila perlu pakai balok gitu. Jadi saking dihinakannya tuh betul-betul itu. Tapi saya nggak pernah lihat nih kejadian macam begini tuh. Dulu ada Pak. Ini nggak minjem mata, nggak minjem telinga. Saya lihat sendiri dan mengalami sendiri. Dan bahkan saya sendiri ikut-ikutan tuh. Ada orang yang zina. Lakinya itu ada di kampung kita. Sementara perempuannya di kampung sana di sebelah. Rupanya si perempuannya itu zina. Ketahuan sama masyarakat sana. Lakinya itu marah nih. Marah. Datang ke sana, digerebek sana. Wah dapatlah lakinya. Itu dari mulai rumah sana, kalau dari sini mungkin dari sini ke kelurahan Bengkuring lah. Dari sini ke kelurahan Bengkuring lah. Lumayan jauh kan? Itu diarak. Lakinya dengan perempuannya itu diarak. Dan dua-duanya ditelanjangin tuh. Itu dulu tuh masih santer orang zina tuh betul-betul jadi tabu kalau dulu tuh. Bikin malunya luar biasa. Itu sepanjang jalan lakinya itu tempelengan aja sama orang. Karena saya dulu kan masih kanak-kanak mungkin ya, nggak tahu. Tapi saya nggak ikut tempeleng, nggak ikut tempeleng saya. Kenapa? Nggak berani bang. Karena masih kecil. Tapi saya sudah ingat. Jadi rupanya hukum tempelengan dengan caci maki itu sebelum datang ayat ranjam sebetulnya. Jadi kalau sudah ayat ranjam itu jangan dilakuin gitu. Ya mungkin terlepas dari emosi itu. Karena lihat kawannya istrinya digituin, jadi akhirnya emosi sekampungan. Itu diarak. Itu diaraknya luar biasa. Kalau sekarang nih macam begitu, wah happy aja bang. Hari-hari aja happy aja jadi. Gak ada yang ngarak sekarang. Sekalinya diarak kitanya yang bermasalah sekarang. Apalagi di tempelengan tuh kita yang bersalah. Oh dulu nggak peduli masalah itu. Orang zina udah diarak. Tuh. Nah ini awalnya tuh. Fa'adhuhuma kata Allah hukum dia keduanya itu. Dan ini ayat pun dinasah, dimansuh dengan ayat had. Jadi tidak diberlakukan lagi ayat ini, diganti dengan ayat jilidan 100 jilidan, diusir setahun tadi itu.
Dengan yang muhson ranjam tadi tuh sampai mati dia. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau pendapatnya Imam Malik, wa inda Malik yarjamu alla'id mutlaqan. Kalau Imam Malik, kalau orangnya itu yang zinahnya seperti kaum Lut, itu yang diranjam tuh kalau masa begitu. Fa'ilan au maf'ulan, orang yang berbuat atau yang diperbuatnya. Ahsanan au lam yuhsan. Muhsankah, pernah nikahkah atau belum nikah? Atau pendapat Imam Malik. Haitsukana balighina mukhtarina, dua-duanya sudah baligh bahkan sudah mukhtar. Artinya memang karep sendiri mereka mau lakukan itu. Beda halnya pendapat Imam Abi Hanifah. Kalau Imam Hanifah itu hadnya, hukumannya itu adalah lempar ya, min syahikin, dari ketinggian. Orang perbuatan kaum Lut, Imam Abu Hanifah memberikan hukuman lempar dari ketinggian. Maka tidak mengherankan ISIS dulu kan, itu kan menghukum orang tuh yang melakukan perbuatan Nabi Lut, kaum Nabi Lut, itu dilempar dari gedung. Karena memang pendapat mereka itu adalah mazhabnya Imam Hanafi. Tapi mereka melenceng gitu. Hukum itu jadi ambil, tapi yang lainnya melenceng mereka. Jadi akhirnya keluar jalur dia. Auram yuhaitin alaih, atau dibanting ke tembok. Waduh. Dibanting ke tembok. Aduh, Masya Allah. Itu adalah pendapat pertama. Jadi hukum dua-duanya. Bagaimana kalau tobat? Fa in tabatu. Allah tuh gitu tuh, sayangnya Allah. Kalaupun Allah memberikan hukum yang sangat keras, tapi pada akhirnya Allah pun buka juga peluangnya untuk bisa berhenti gitu. Fa in taba, kata Allah, jika taubat keduanya minha, dari perbuatan zina itu, wa aslaha, dan memperbaiki diri, amal perbuatannya dibaikin, ibadahnya terus dibaikin lagi, perkara fahisyahnya, perzinahannya ditinggalkan, wa a'ridu anhuma, maka tinggalkanlah oleh kalian mereka berdua. Artinya gak usah dibegitukan, gak usah ditempelengi, gak usah dicaboki gitu. Gak usah. Tuh kalau misalkan dia tobat, innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah dat maha penerima tobat, rahima, dan juga maha penyayang. Wa hadza mansukhun bil haddi, ini ayat dimansuh. Itu dimansuh artinya sudah dihapus hukumnya dan diganti dengan ayat perzinahan. Jadi yang sekarang berlaku adalah ayat zina. Tidak berlaku lagi ayat ini ya. Maksusun bir rijal lamma taqaddam fin nisa minal hamsi. Itu dulu laki-laki, perempuan dipenjarakan dia. Tapi sekarang tidak diperkenankan lagi hukum itu. Cukup dengan ranjam saja sekarang. Itu. Tapi orang Arab sendiri tidak mau juga. Ngadain hukum ranjam tapi tidak mau mereka itu. Malah berbuat begitu juga dia. Setengah 7 nah. Kita cukup sampai situ dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khidmat sabab wa tabaqatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.